Magnet. Siapa yang terkenal benda yang satu ini? Selain sering dijadikan mainan anak-anak, magnet juga bisa ditemukan sebagai hiasan kulkas, jarum penunjuk kompas, bahkan banyak alat elektronik yang terdapat komponen magnet di dalamnya. Nah, untuk lebih memperdalam pengetahuan kita tentang magnet, simak video berikut ya. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda lain dari bahan tertentu. Biasanya sih berupa logam. Magnet ditemukan pertama kali sekitar 2000 tahun yang lalu oleh bangsa Yunani di daerah yang bernama Magnesia, sehingga diberi nama magnet. Pernah berpikir kenapa magnet bisa menarik benda lain? Perhatikan ilustrasi berikut. Benda bukan magnet di dalamnya tersusun oleh atom-atom yang arahnya berantakan. Atom-atom tersebut dikenal dengan nama magnet elementer. Nah, karena arahnya berantakan, maka magnet elementer itu tidak dapat menarik benda lain karena sifatnya yang saling menetralkan. Maksudnya, yang ke kanan dinetralkan dengan yang ke kiri. Begitu pula sebaliknya, dan yang ke bawah dinetralkan dengan yang ke atas. Sedangkan benda magnet memiliki magnet elementer yang searah. Inilah mengapa magnet memiliki kemampuan untuk menarik benda lain. Terdapat macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. Ada magnet yang berbentuk batang, disebut magnet batang. Ada magnet yang berbentuk silinder, disebut magnet silinder. Ada magnet yang berbentuk jarum, disebut magnet jarum. Ada yang seperti huruf U, disebut magnet U. Ada yang berbentuk seperti tapal kuda atau disebut magnet ladam, dan ada yang melingkar disebut magnet lingkaran. Sifat-sifat magnet yang perlu adik-adik ketahui antara lain, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sekalipun magnet dipotong, tetap saja potongannya akan memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Jika kutub yang sejenis didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak atau saling menjauh. Tapi, jika kutub yang tidak sejenis didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Sifat selanjutnya, kekuatan magnet terbesar terdapat pada kedua kutubnya. Berikutnya, memiliki medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet. Medan magnet digambarkan dengan garis gaya magnet atau disingkat GGM. Sifat GGM keluar dari utara masuk ke selatan. Semakin rapat GGM, maka medan magnet semakin kuat, dan GGM tidak pernah berpotongan. Untuk dua magnet yang didekatkan, maka GGM-nya seperti ini. Jangan lupa arahnya ya, keluar dari utara dan masuk ke selatan. Ayo ingat-ingat lagi, mirip seperti di materi listrik statis ya. Berdasarkan sifat kemagnetannya, terdapat 3 kelompok benda magnetik, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Benda ferromagnetik dapat ditarik kuat oleh magnet, misalnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Benda paramagnetik dapat ditarik lemah oleh magnet, misalnya aluminium, platina, tembaga, magnesium, dan litium. Sedangkan benda diamagnetik adalah benda yang menolak magnet, artinya tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet, bahkan menjauh. Contohnya emas, seng, perak, merkuri, intan, dan juga bismut. Untuk menjadikan benda biasa menjadi magnet, ada caranya loh. Tapi ingat, hanya benda ferromagnetik yang dapat dijadikan magnet ya. Cara pertama dengan digosok searah. Jika digosok terus-menerus dengan arah yang sama, maka benda akan berubah menjadi magnet. Nah, jika sudah menjadi magnet, maka benda tersebut sudah memiliki dua kutub, yang mana kutub utara dan yang mana kutub selatannya ya. Caranya adalah kutub yang pertama kali disentuh akan menjadi kutub yang sama dengan yang menyentuhnya. Perhatikan baik-baik. Jika kutub utara tersebut pertama kali menyentuh bagian X, maka bagian X menjadi kutub utara, dan bagian Y akan menjadi kutub selatan. Kalau yang seperti ini, lihat, kutub selatan magnet pertama kali menyentuh bagian B, maka bagian B menjadi kutub selatan juga, dan bagian A menjadi kutub utara.
Sudah paham? Cara yang kedua untuk membuat benda memiliki sifat magnet adalah dengan cara induksi. Induksi artinya menempel. Jika suatu benda ditempel magnet, maka benda tersebut akan memiliki sifat magnet juga. Ini dibuktikan jika kita dekatkan lagi benda tersebut dengan benda lain, ternyata dapat menempel. Nah, sekarang bagaimana dengan penentuan kutub-kutubnya? Caranya mudah. Ingat saja konsep tarik-menarik pada magnet yang tidak sejenis. Artinya, kutub benda yang ditempel oleh magnet akan berlawanan. Atau ingat saja konsep selang-seling. Utara, selatan, utara, selatan, utara, selatan. Atau selatan, utara, selatan, utara, selatan, utara. Begitu, mudah bukan? Cara yang ketiga adalah dengan dialiri arus listrik searah atau dikenal dengan nama elektromagnet. Cara yang ketiga ini butuh sumber arus listrik searah, misalnya dari batu baterai. Kemudian disambungkan dengan kawat tembaga dan lilitkan pada benda yang akan dijadikan magnet. Nah, saat benda tersebut dialiri arus listrik, maka akan berubah menjadi magnet. Untuk menentukan kutub-kutubnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ingat, harus tangan kanan ya. Ketentuannya, ibu jari sebagai kutub utara dan 4 jari lainnya sebagai arah arus listrik. Masih ingat konsep arus listrik di materi semester 1? Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Perhatikan tanda panahnya. Nah, karena arah tanda panahnya ke atas, maka arahkan 4 jari ke atas. Selanjutnya, genggam seolah-olah tangan kita sedang memegang benda. Kemudian, lihat ibu jari kita menunjuk ke arah mana. Kalau ke kiri, artinya bagian benda sebelah kiri adalah kutub utaranya, dan bagian sebelah kanan adalah kutub selatannya. Perlu contoh satu lagi? Boleh. Perhatikan gambar ini. Yuk kita buat dulu arah arusnya. Ingat ya, dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, karena tanda panahnya ke bawah, maka arahkan 4 jari kita ke arah bawah. Lalu genggam. Lihat ibu jarinya. Ke arah mana? Iya, betul, ke arah kanan. Artinya sebelah kanan adalah kutub utara dan sebelah kiri kutub selatan. Untuk sifat kemagnetan benda yang kita jadikan magnet tadi, ada 2 jenis. Ada yang bersifat permanen atau tetap, dan ada juga yang bersifat non-permanen atau sementara. Biasanya kalau bendanya terbuat dari baja, maka sifat magnet yang dihasilkan akan permanen. Sedangkan jika benda yang dijadikan magnet terbuat dari besi, maka sifat magnet yang dihasilkan adalah non-permanen atau hanya bersifat sementara saja. Selain kita dapat membuat benda memiliki sifat magnet, kita juga dapat menghilangkan sifat kemagnetan suatu benda. Jika magnet dipukul-pukul, dipanaskan, dialiri arus listrik bolak-balik atau listrik PLN, dijatuhkan, bahkan akibat disimpan dengan cara yang salah. Oke deh adik-adik, semoga materi ini bermanfaat ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.